Hai semuanya, perkenalkan saya Nur Oktavia dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Karamah Cirebon. Di sini saya mau menjelaskan tentang definisi hukum dan juga pengertian hukum yang ada di Indonesia. Nah, apa sih hukum? Menurut salah satu pakar hukum yang ada di Indonesia, yaitu Ernest Utrecht, mengutip dari buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum pada tahun 2000 karya Prof. Haidar Al-Rashid, menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah yang mengatur tata tertib dan suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota itu sendiri. Namun, jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ini dari salah satu seorang akademisi dan diplomat Indonesia, yaitu Prof. Dr. Mokhtar Kusumatmadja. Menurut beliau, hukum itu adalah salah satu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan yang dianggap lebih relevan dalam menerapkan hukum pada saat ini. Hingga saat ini belum ada kesepakaman dari berbagai pakar ahli mengenai pengertian hukum. Telah banyak para ahli dan sarjana hukum yang mencoba untuk memberikan pengertian atau definisi hukum. Tetapi belum ada satupun ahli atau sarjana hukum yang mampu memberikan pengertian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Ketiada definisi hukum yang dapat diterima oleh seluruh pakar dan ahli hukum pada gilirannya memutasi adanya permasalahan mengenai ketidaksepahaman dalam definisi hukum. Mungkinkah hukum itu didefinisikan atau mungkinkah kita itu membuat definisi hukum? Lalu perlu nggak sih kita itu mendefinisikan hukum? Teman-teman, mungkin banyak sekali masyarakat Indonesia itu hanya memahami beberapa bidang hukum, tetapi banyak banget nih di sini beberapa bidang hukum, yaitu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi, dan mungkin masih banyak lainnya. Nah, aku bakal bahas beberapa bidang hukum yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama ada hukum pidana. Apa sih hukum pidana? Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibatnya diterapkan sanksi berupa pemidanaan atau denda bagi para pelanggarnya. Teman-teman, dalam hukum pidana ini dikenal dua jenis perbuatan, yaitu ada kejahatan dan juga pelanggaran. Yang termasuk ke dalam kejahatan itu adalah tentang bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya, yang pertama itu ada mencuri, membunuh, dan memperkosa. Yang kedua, ada pelanggaran. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan, namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain. Apa sih contohnya? Seperti tidak menggunakan helm, atau seperti tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan juga sebagainya. Yang kedua, ada hukum perdata. Hukum perdata itu adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata juga itu disebut sebagai hukum private atau hukum sipil. Nah, salah satu contoh hukum perdata itu adalah masyarakat yang menjual beli rumah atau kendaraan. Nah, nggak itu juga teman-teman, tapi hukum perdata juga ini digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu ada hukum keluarga, hukum harta kekayaan, yang ketiga ada hukum benda, hukum perikatan, dan juga hukum waris. Yang ketiga ada hukum acara. Mungkin banyak banget masyarakat yang masih belum memahami tentang hukum acara. Apa sih hukum acara? Hukum acara ini merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum material dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hukum material. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang juga menegakkan hukum material akan mengalami kesulitan. Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, yaitu ada sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan juga sistem hukum agama. Mungkin kebanyakan masyarakat itu masih belum memahami akan adanya sistem hukum. Aku akan
akan menjelaskan beberapa sistem hukum yang ada di dunia pada saat ini. Yang pertama, ada sistem hukum Eropa kontinental. Nah, dari sistem hukum Eropa kontinental ini memiliki ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Nah, hampir 60% populasi di dunia ini tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Lumayan banyak juga ya teman-teman. Yang kedua, ada sistem hukum umum. Nah, sistem hukum ini digunakan di negara Inggris, di mana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang, tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. Sistem hukum Eropa kontinental ini berkembang di Eropa daratan seperti Prancis, dapat dikatakan sebagai negara yang terlebih dahulu menerapkan sistem hukum tersebut. Sebenarnya, sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi. Yang ketiga, sistem hukum Anglo-Saxon. Apa sih sistem hukum Anglo-Saxon ini? Yaitu suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di negara Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, tapi di Kanada ini kecuali Provinsi Quebec dan Amerika Serikat. Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon. Misalnya kayak Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon. Tetapi juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Sistem hukum Anglo-Saxon sebenarnya penerapannya itu lebih mudah, terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Yang keempat, sistem hukum adat atau kebiasaan. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah. Misalnya, di perkampungan pedesaan kecil yang masih mengikuti hukum adat dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Next, yang terakhir ada sistem hukum agama. Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Hukum Indonesia. Di Indonesia sendiri termasuk negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama, yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Selain sistem hukum Eropa kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum syariah Islam. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan juga hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda atau Netherlands India. Hukum agama merupakan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganut Islam. Maka dominasi hukum atau syariat Islam itu lebih banyak terutama di bidang perkawinan, lalu kekeluargaan dan juga warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan jurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Next, ada istilah hukum. Yang pertama, ada advokat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sebutan bagi seorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta yang semula terdiri dari berbagai sebutan seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum, itu adalah advokat. Lalu ada advokat dan pengacara. Sebenarnya kedua istilah ini bermakna sama ya teman-teman, tetapi ada beberapa pendapat yang menyatakan berbeda. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, istilah untuk pembela keadilan pelaku hutang ini sangat beragam.
mulai dari istilah pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum, advokat, dan juga lainnya. Pengacara sesuai dengan kata-kata secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang beracara, yang berarti individu, baik yang bergabung dalam suatu kantor secara bersama-sama atau secara individual, yang menjalankan profesi sebagai penegak hukum lanjutan di pengadilan. Sementara, advokat dapat bergerak dalam pengadilan maupun bertindak sebagai konsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi advokat saja. Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berlaku, maka yang berwenang untuk mengangkat seorang menjadi advokat itu adalah organisasi advokat. Next, ada konsultan hukum. Konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris counselor at law atau legal consultant adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam bentuk konsultasi yang berlaku di negara masing-masing. Untuk di Indonesia, sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu berlaku, semua istilah mengenai konsultan hukum, pengacara, penasehat hukum, dan lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum itu telah distandarisasi menjadi advokat. Lalu jaksa dan polisi, dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik di Indonesia adalah kejaksaan dan kepolisian. Kepolisian atau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup wilayah. Apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana, baik khusus maupun umum atau tertentu, maka pelaku akan diminta keterangan dan apabila perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan diminta keterangannya mengenai tindak pidana yang diduga terjadi. Selain tersangka, maka polisi juga memeriksa saksi-saksi dan alat bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan. Keterangan tersebut terhimpun dalam berita acara pemeriksa atau BAP yang apabila dinyatakan P21 atau lengkap akan dikirimkan ke kejaksaan untuk dipersiapkan masa persidangannya di pengadilan. Kejaksaan akan menjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan. Apabila kejaksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurang mendukung, maka kejaksaan tersebut akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan melakukan proses penuntutan perkara. Pada tahap ini, pelaku atau tersangka telah berubah statusnya menjadi terdakwa yang akan disidang dalam pengadilan. Apabila telah dijatuhkan putusan, maka status terdakwa berubah menjadi terpidana. Oke teman-teman, itu tadi definisi hukum yang ada di Indonesia dan juga pengertian hukum Indonesia. Nah, buat kalian yang lagi mempunyai masalah hukum, kalian bisa datang di LBH Autonomah Cirebon atau kalian bisa juga cek Instagramnya di @lbh Autonomah Cirebon. Semoga bermanfaat. Terima kasih.